Tahun 1988 di Korea. Oh Dae-soo, ini orangnya adalah seorang pria pengusaha biasa. Ia mempunyai seorang istri dan seorang putri yang berusia kurang lebih 3 tahun. Oh Dae-soo punya hobi teler, hampir setiap pulang kerja ia sempatkan mampir ke lapo tuak langganannya. Malam itu Oh Dae-soo mabuk berat hingga terpaksa ia diamankan pihak kepolisian di kantor polisi. Sadar bahwa hari itu adalah hari ulang tahun putri tercintanya, Oh Dae-soo berusaha agar dapat segera lepas dari kantor polisi. Setelah sempat membuat masalah dengan polisi dan orang-orang di markas polisi tersebut, akhirnya Oh Dae-soo dapat pulang setelah salah satu temannya yang bernama Johan menebusnya. Walau teler, ia masih ingat membelikan sayap malaikat untuk kado ulang tahun putrinya. Malam itu hujan deras menghalangi Dae-soo untuk segera sampai ke rumah. Dae-soo menghubungi anak dan istrinya melalui telepon umum untuk berbicara dengan mereka. Johan bergantian bicara di telepon dan setelah selesai, Dae-soo hilang tanpa jejak, entah kemana perginya. Johan mencoba mencarinya tapi tak dapat menemukannya. Tak jauh dari tempat itu, ada seorang dengan payung warna ungu yang saya sendiri gak tahu itu siapa ya. Beranjak pergi dan meninggalkan sayap malaikat yang sepertinya itu adalah kado ulang tahun Dae-soo untuk putrinya. 2 bulan berlalu, Dae-soo berada di sebuah tempat yang mirip kamar hotel murahan. Sepertinya ia telah diculik dan disekap. Terlihat seseorang datang mengantar jatah makanan. Dae-soo memaki-makinya, mendesak dan bertanya tempat apa itu, kenapa, dengan alasan apa, atas dasar apa Dae-soo dikurung di tempat itu, dan berapa lama lagi ia akan berada di tempat itu, karena sejauh ini sudah 2 bulan Dae-soo dikurung di tempat itu tanpa alasan yang jelas dan apa motif penangkapannya. Waktu berlalu, Dae-soo yang semakin stres mencoba segala hal untuk tetap bertahan di ruangan itu. Selama dikurung di tempat itu, Dae-soo diperlakukan dengan aneh. Di waktu-waktu tertentu dia diputarkan musik dan dikeluarkan asap bius dari sebuah lubang sampai Dae-soo tertidur tak sadarkan diri. Kemudian beberapa orang masuk membersihkan kamar, mencukur rambut, dan mengganti pakaiannya. Sepertinya orang yang menculiknya cukup murah hati karena di ruangan itu dia juga disediakan TV jadul untuk menemani Dae-soo. Dan selama berada di tempat itu, Dae-soo hanya mendapatkan makanan semacam bakwan ya, yang sama setiap harinya. TV menjadi teman, sahabat, istri dan segalanya bagi Dae-soo karena hanya TV lah yang menemaninya di ruangan itu. Dari berita di TV juga ia mengetahui bahwa istrinya telah menjadi korban pembunuhan brutal. Polisi menetapkan pembunuhan itu bermotif dendam dan parahnya, Dae-soo yang sudah setahun ini menghilang ditetapkan sebagai tersangka dengan ditemukannya sampel darah dan sidik jari Dae-soo di TKP. Setahun bukanlah waktu yang singkat. Dae-soo yang memang sudah frustasi dengan keadaan semakin tak karuan mendengar berita bahwa kini ia menjadi buronan polisi atas pembunuhan istrinya sendiri. Dae-soo semakin kacau, halu dan sering bertindak anarkis. Dan setiap dia terluka, ia dibius dan diobati. Dae-soo mentato tangannya, membuat sebuah garis menggunakan tinta untuk menandai setiap tahun yang dia lewatinya. Dan saat Dae-soo mulai melakukannya, 6 garis sudah ia lalui, itu artinya 6 tahun ya. Dae-soo juga menulis daftar nama-nama orang yang pernah disakitinya, yang mungkin salah satu dari mereka adalah dalang dari penculikannya ini. Dari situ juga dia menyadari bahwa dia banyak berdosa sama orang. Dia mengisi aktivitas berlatih fisik dan bersumpah akan membunuh dan mengunyah setiap bagian tubuh orang yang menjadi dalang penculikannya, hingga tak ada sedikit pun jejak yang ditinggalkan. Berawal dari kelebihan sumpit yang ia dapat dari jatah makanannya, Dae-soo mulai membuat lubang di tembok kamar yang rencananya akan ia gunakan untuk meloloskan diri nantinya. Semakin pendek sumpit yang ia gunakan, semakin besar lubang yang ia buat. Walaupun dia tidak tahu di mana dia berada saat ini dan di lantai berapa ia disekap, tapi paling tidak Dae-soo punya harapan untuk keluar walaupun harus melompat dan mati. Tepat 9 tahun ia lalui, Dae-soo berhasil membuat lubang walaupun hanya seukuran batu bata. Hal itu terus dia lakukan setiap hari. Waktu berlalu, hari-hari penuh kopet Dae-soo lalui di kamar sialan itu. Sampai pada tahun ke-14, lubang yang dia buat berhasil menembus keluar sehingga tangan Dae-soo bisa merasakan air hujan. Diperkirakan jika Dae-soo terus melakukan hal yang sama dalam waktu sebulan, lubang yang ia buat cukup untuk ia lewati dan keluar dari tempat brengsek itu. Dae-soo kegirangan dan mulai memikirkan apa yang akan dia lakukan jika ia benar-benar bisa keluar nanti. Dae-soo terlihat
aneh dan agak sinting. Ya ini manusiawi ya, karena bukan hal mudah melewati 15 tahun terkurung dalam kamar dengan perlakuan aneh, tanpa berinteraksi dengan manusia lain, gak bisa selfie, update status di FB. Belum lagi Daesu harus menahan gejolak pengenceritan yang sudah pasti meledak-ledak. Mungkin rudal Daesu sudah karatan ya sekarang ini. Beberapa waktu tak tahu kemudian Daesu kembali dibius dengan asap brengsek. Lalu seorang wanita masuk menghipnotis Daesu dan memberinya sugesti. 지금 당신은 아래를 내려다봅니다. Dan saat tersadar, Daesu sudah berada di dalam koper besar di sebuah tempat yang saya pikir itu adalah padang rumput. Ternyata ia berada di atap sebuah gedung. Daesu kaget dan perlu sedikit beradaptasi lagi dengan dunia luar setelah 15 tahun dia terkurung. Di atas atap, Daesu bertemu dengan seorang pria yang putus asa dan sepertinya berencana bunuh diri bersama anjingnya. Saat pria itu akan melompat, Daesu memegang dasinya dan menahannya. Meminta pria itu untuk tidak mati dulu. Lalu Daesu menceritakan kisah kelamnya disekap dan dikurung 15 tahun tanpa sebab yang jelas. Saat pria itu akan menceritakan alasannya untuk bunuh diri, Daesu justru pergi meninggalkannya. Daesu kemudian turun melalui lift. Di dalam lift dia bertemu dengan seorang wanita. 15 tahun dikurung dan tak pernah berinteraksi dengan manusia membuatnya paranoid dan bersikap aneh. Tak berapa lama sang pria dengan anjing putih di atas gedung tadi terjun bunuh diri. Daesu kemudian melanjutkan perjalanannya. Dia tidak bisa menghubungi siapapun, teman ataupun kerabatnya ya, karena semua orang mengira Daesu adalah pembunuh istrinya dan saat ini dia berstatus buronan polisi. Saat melihat beberapa orang anak komplek berandalan, Daesu bertingkah selonong boy. Mungkin dia ingin ngetes ilmu kanuragan dan latihan boxingnya selama 15 tahun di kamar keparat itu. Sepertinya sudah tak ada lagi rasa takut yang tersisa dalam dirinya. Saat sedang melihat-lihat akuarium di sebuah restoran seafood, seorang gembel menghampiri Daesu, memberinya sebuah ponsel dan dompet berisi uang segepok, dan beranjak pergi setelah bapak gembel berkata untuk tidak perlu repot-repot menanyainya karena dia tidak tahu apa-apa. Daesu yang memang mulai lapar masuk ke restoran. Di sana ia bertemu dengan Mido, salah satu chef yang cukup cantik di tempat itu. Mereka mulai mengobrol. Keduanya merasa tak asing dan merasa seperti sudah pernah bertemu sebelumnya tapi nggak tahu entah di mana. Daesu lalu memesan oktopus hidup untuk dimakan, seolah menegaskan dirinya adalah monster yang siap menelan hidup-hidup makhluk yang ada di depannya dan orang yang telah mengacaukan hidupnya saat ini. Saat itu Daesu mendapat telepon dari seorang dan menanyakan apakah Daesu menyukai pakaian yang ia berikan. Daesu mendesak bertanya kenapa ia dikurung. Daesu menyebutkan banyak nama, tapi orang itu bukanlah salah satu dari mereka. Orang itu menyuruh Daesu untuk berpikir dan merenungi hidupnya. Dia mengatakan bahwa ia adalah seorang sarjana dan bidang studinya adalah Daesu. Butiran pasir ataupun batu kalau tercebur ke air keduanya sama-sama tenggelam. Saat dikurung, Daesu menyadari bahwa ia dihipnotis. Daesu bertanya apa yang disugestikan padanya. Tapi orang itu hanya berkata bahwa ia sangat merindukan Daesu dan tak sabar menunggu Daesu datang padanya. Kok saya jadi bingung ya? Setelah Daesu selesai mengunyah seekor gurita hidup-hidup, Mido memegang tangan Daesu dan tiba-tiba Daesu pingsan tak sadarkan diri. Merasa bingung dan iba, Mido kemudian membawanya pulang ke kontrakannya. Merawatnya sampai Daesu siuman. Mido membaca catatan Daesu selama dalam kurungan. Saat Mido sedang Daesu sedikit hilaf. Dia menyerobot dan mungkin berniat ingin menggenjot Mido ya. 15 tahun Daesu hanya bisa berimajinasi dan menahan gejolak pengenceritan. Tapi tentu saja Mido marah dan menolak karena saat itu mereka bahkan belum saling mengetahui nama masing-masing. Tapi walau begitu Mido mengakui bahwa ia menyukai Daesu dan berjanji akan bercocok tanam dengan Daesu jika Mido merasa sudah siap nanti.
Dibantu oleh Mido, Oh Dae-soo kemudian mencari tahu keberadaan putri sematawayangnya. Berdasarkan informasi yang mereka dapat, ternyata putrinya sudah diadopsi sebuah keluarga orang Swedia. Oh Dae-soo kemudian kembali pada tujuan awalnya untuk menemukan siapa dalang di balik penculikan dan pengurungannya. 15 tahun dikurung, Dae-soo hanya diberikan satu jenis makanan yang sama setiap harinya. Membuatnya tak pernah lupa dengan rasa makanan itu. Berbekal itu, pencariannya dimulai. Dia mulai menelusuri banyak restoran, warteg, dan rumah makan untuk menemukan rasa yang sama. Tapi dia belum juga menemukannya. Malam itu Mido sedang chatting dengan seseorang dan seolah mengetahui keberadaan Dae-soo, orang itu menanyakan bagaimana rasanya hidup di penjara yang lebih luas. Oh Dae-soo. Dae-soo pun kaget. Mido menjelaskan pada Dae-soo bahwa dia tidak mengenal orang itu. Memang sesekali dia chattingan dan membicarakan tentang makanan dan sushi. Walau begitu, Dae-soo kecewa dan berkata bahwa Mido tak bisa dipercaya sebelum Dae-soo akhirnya pergi meninggalkannya. Dae-soo terus mencari dan mulai menemukan petunjuk restoran tempat memesan jatah makanannya selama dikurung. Dengan berlari mengikuti kurir pengantar, akhirnya Dae-soo menemukan tempat di mana dia dikurung. Bersenjatakan sebuah palu, Dae-soo berhasil mengalahkan puluhan preman dan menganiaya pemilik tempat itu dengan memelintir dua telurnya. 15 gigi pak preman itu dicongkelnya paksa menggunakan palu. Jumlah yang sama dengan tahun yang dihabiskan Dae-soo di dalam ruangan brengsek itu. Ternyata di lantai 7,5 itu mereka mengelola bisnis jasa pengurungan. Kerahasiaan klien dijamin dengan nyawa mereka sebagai taruhannya. Bukan hanya Dae-soo, ada banyak orang lain yang dikurung di tempat itu. Kok saya jadi semakin bingung ya. Setelah dianiaya ala militer, dari pemilik penjara tersebut, Oh Dae-soo mendapat satu informasi saja bahwa motif sang penyuruh untuk memenjarakan Oh Dae-soo adalah karena dirinya terlalu banyak bicara. Tapi Pak Preman itu tidak mengetahui siapa orangnya karena tidak melihat wajahnya. Oh Dae-soo bertambah bingung dengan hal ini. Abyong 손들어라. Walaupun berhasil keluar dari tempat itu, tapi Dae-soo terluka cukup parah. Di jalan, seseorang menolongnya dan menyuruh taksi mengantarkannya ke gedung apartemen di mana Mido tinggal. Setelah keadaannya membaik, Dae-soo pergi menemui Johan, CS kentalnya waktu sekolah dulu. Orang yang 15 tahun yang lalu menebus Dae-soo dari kantor polisi sebelum Dae-soo diculik. Yang sekarang sudah cukup sukses dengan usaha warnet 24 jamnya. Dengan petunjuk kaset pita yang Dae-soo dapat dari markas tempat Dae-soo dikurung, dibantu Johan, Dae-soo menyelidiki siapa pemilik suara di kaset tersebut. Mereka juga membuat akun jebakan dengan nama Evergreen, nama yang sama dengan orang yang sering chattingan sama Mido. Sempat mencurigai Mido, tapi akhirnya Johan yang anak warnet itu berhasil melacak pemilik asli akun tersebut. Dae-soo pun bergegas pergi untuk menemukannya, tapi yang aneh, pria yang ditemuinya itu seolah menyambutnya dan seperti sudah mengetahui bahwa Dae-soo akan datang. Dae-soo hendak menghabisinya, tapi pria itu mengingatkan jika Dae-soo membunuhnya, seumur hidup dia tidak akan tahu siapa, mengapa, dan alasan apa yang membuatnya dikurung selama 15 tahun. Pria itu punya jantung yang lemah. Dia memasang alat bantu jantung dan meminta pada dokter untuk membuat pemicu kontrolnya supaya dia bisa menghentikannya sewaktu-waktu dengan membayar mahal tentunya. Sepertinya pria itu seorang sultan yang rela keluar banyak uang hanya untuk sebuah hal yang memudahkannya untuk bisa bunuh diri sewaktu-waktu. Jadi tidak ada kesempatan bagi Dae-soo untuk membunuh apalagi menyiksanya. Pria itu meminta Dae-soo untuk mencari tahu sendiri jawaban dari teka-teki itu. Pria itu akan menilai pekerjaan Dae-soo. Dae-soo diberi waktu sampai tanggal 5 Juli. Tersisa 5 hari lagi dari sekarang. Dan saat Dae-soo tahu jawabannya, ia meminta Dae-soo untuk datang menemuinya. Jika Dae-soo gagal, pria itu mengancam akan
akan membunuh Mido. Tapi jika berhasil, pria itu berjanji akan bunuh diri sebagai gantinya. Sebelum pergi, pria itu mengingatkan pada Daesu untuk mengkhawatirkan Mido karena dia sudah terikat terlalu lama dan Daesu meninggalkannya dengan pintu terbuka. 쟤 너무 오래 묶어놓은 거 아니에요? Daesu pun bergegas dan ternyata benar. Di kontrakannya Mido sedang disatroni. Mido ditelanjangi dan dilecehkan oleh Dalsu, Pak Preman ketua rumah tahanan itu. Masih ingat kan? Beserta kawanannya. Saat Pak Preman hendak balas dendam, menyiksa dan mencongkel gigi Daesu, seseorang menelponnya dan meminta Pak Preman untuk melepaskan Daesu dan Mido. Sebagai gantinya, ia diberi uang 1 koper. Orang itu tak lain adalah mamas-mamas yang memenjarakan Daesu. Dari mamas itu juga Pak Preman mengetahui tempat tinggal Mido. Kok saya makin bingung ya? Saat kawanan itu hendak pergi, Daesu berteriak dan berkata akan memotong tangannya karena sudah berani meremas tetek Mido. Dari situ, Daesu menyadari bahwa Mido tidak terlibat dalam permainan ini. Daesu yang semakin dirundung penasaran akan motif di balik pengurungannya, berusaha keras untuk mencari tahu. Seiring waktu berjalan, Daesu dan Mido semakin dekat. 15 tahun hanya bisa colai untuk menyalurkan gejolak penceritanya. Atas dasar suka sama suka, disadari atau tidak, Daesu menggenjot Mido di sebuah losmen. Mereka pun bercocok tanam dengan penuh gairah. Saat mereka tertidur, mereka dibius menggunakan asap. Dan saat terbangun, mereka mendapati sebuah kotak ungu yang berisi potongan tangan Pak Preman dan membuat Mido jatuh pingsan. Daesu menyadari bahwa dia disadap karena pria itu selalu mengetahui keberadaannya dan apa yang dilakukannya. Daesu tak pernah lepas dari cengkraman dan pengawasannya. Daesu lantas pergi menemui seseorang untuk membantunya menemukan penyadap yang ternyata dipasang pada sepatunya. Selanjutnya dibantu Mido dan Johan, Daesu berusaha menemukan jati diri pria yang memenjarakannya itu. Petunjuk mengarah ke sekolahan SMU di mana dulu Daesu dan Johan bersekolah di sana. Daesu dan Mido pergi ke sana untuk mencari informasi. Sesampainya di sana, Daesu menelepon Johan untuk menanyakan beberapa hal dari dokumen dan data-data yang ia temukan. Dari buku tahunan sekolah, Daesu mengetahui bahwa pria yang mengurungnya itu bernama Lee Wo-jin. Teman seangkatan beda kelas di SMU tempat Daesu dan Johan bersekolah dulu. Daesu menanyakan pada Johan tentang seseorang bernama Lee So-ah. Karena fotonya tidak ada di buku tahunan, mereka pun mulai membicarakannya. Ternyata Lee So-ah adalah kakak perempuan dari Lee Wo-jin, orang yang memenjarakan Daesu. Fotonya dihapus dari buku tahunan sekolah karena dia meninggal bunuh diri dengan cara terjun ke bendungan. Tepat seminggu setelah Daesu pindah sekolah, Woo-jin dan So-ah adalah kakak beradik yang cukup berprestasi di sekolah. Mereka berasal dari keluarga kaya. Lee So-ah bunuh diri karena digosipkan hamil dan dia adalah perempuan lonte gampangan yang suka ngesek dengan siapa saja. Walaupun sekilas dia seperti cewek baik-baik. Setelah kematian kakaknya, Woo-jin melanjutkan sekolah ke Amerika. Saat Daesu dan Johan membicarakan So-ah, ternyata Woo-jin juga berada di warnet dan mendengarkannya. Ia memata-matai Johan karena pelacak yang dipasang di sepatu Daesu sudah dilepas. Woo-jin kemudian membunuh Johan dengan menusuk lehernya dan mengatakan pada Daesu bahwa kakaknya bukanlah pelacur. 그거 정말 알아주셔야 돼요. Daesu mulai menemukan titik terang dari teka-tekinya selama ini. Ia kembali pergi ke sekolahnya dulu setelah Daesu menitipkan Mido di tempat pengurungan karena dia pikir itulah tempat yang paling aman. Karena kini Daesu, Pak Preman pemilik tempat pengurungan itu, sudah bermusuhan dengan Woo-jin setelah Woo-jin memotong tangannya. Pak Preman itu menolak uang yang diberikan Daesu dan berkata bahwa musuh dari musuhnya adalah temannya. Jadi tidak perlu repot-repot untuk membayar jasa penitipannya karena sudah dianggap teman ya. Di sekolahan, Daesu mencoba flashback kembali mengingat ke masa lalu. Dulu Daesu anak yang cukup bandel di sekolah. Suatu hari ia memergoki Woo-jin dan kakak perempuannya So-ah sedang wik-wik di sebuah ruangan kelas.
Daesu kemudian memberitahu Johan hal itu dan memintanya untuk merahasiakannya. Tapi Johan membicarakannya dengan orang-orang sampai berita itu menyebar, membuat Soah shock dan nekat mengakhiri hidupnya. Kini Daesu mulai menemukan titik terang dan jawaban yang ia cari selama ini. Selanjutnya Daesu pergi mencari untuk bertemu Wojin di apartemen mewahnya untuk balas dendam atau mungkin meminta maaf ya pada Wojin. Dengan santai Wojin menemui Daesu, sepertinya dia memang sudah menunggu-nunggu kedatangannya. Kini Daesu sudah menemukan jawaban kenapa dia dikurung dan meminta Wojin untuk membunuh diri sesuai janjinya. Wojin mengatakan bahwa selama dalam kurungan Daesu dihipnotis dan diberi sugesti. Lalu sugesti itu terwujud di saat Daesu kembali sadar. Begitupun Mido, mereka dihipnotis dan bereaksi sesuai dengan apa yang disugestikan sampai mereka semakin dekat dan akhirnya jatuh cinta dan saling genjot. Ternyata semua memang dalam kendali Wojin. Semua sudah direncanakan dengan sangat cantik dan brilian sejak 15 tahun yang lalu. Wojin juga mengatakan bahwa kakaknya Lee Soah mati karena ulah Daesu. Gosip yang Daesu sebarkan sampai pada titik di mana semua orang bilang Soah telah hamil. Lee Soah benar-benar termakan oleh gosip itu sampai ia meyakininya. Menstruasinya terhenti dan perutnya mulai membengkak, dan Wojin menganggap lidah Daesu lah yang membuat kakak perempuannya hamil, bukanlah rudalnya. Lee Soah tidak sanggup menerima kenyataan kalau sampai dia benar-benar mengandung anak sekaligus keponakannya. Menurut Wojin, jawaban Daesu kurang tepat karena dia terlalu berfokus pada kenapa ia dikurung, bukan kenapa ia dilepaskan setelah 15 tahun disekap. Kemudian Wojin menunjukkan sebuah kotak ungu dan menyuruh Daesu membukanya. Dan hal yang sangat mengejutkan, ternyata isinya adalah album foto Mido dari dia berusia 3 tahun sampai akhirnya Mido dewasa dan bertemu dengan Daesu. Ternyata Wojin diam-diam merawatnya dari Mido berusia 3 tahun untuk merencanakan balas dendam pada Daesu. Wojin jugalah yang membunuh istri Daesu dan membuat seolah-olah itu adalah perbuatan Daesu sehingga ia menjadi buronan. Wojin begitu dendam karena Daesu telah mengambil kakak perempuan sekaligus kekasihnya itu. Walaupun mereka saudara kandung, tetapi mereka saling mencintai dan tak pernah menyesali hubungan terlarang itu. Mengetahui kenyataan pahit yang harus ditelan mentah-mentah bahwa Mido, wanita yang dicintai Daesu saat ini dan sudah sempat digenjotnya adalah anak kandungnya, membuat Daesu kalap dan menyerang Wojin, tapi bodyguardnya menghadangnya dan menghajarnya habis-habisan. Saat Mr. Han, nama bodyguard itu ya, terluka akibat tusukan maut Daesu, Mr. Han mulai kehilangan kendali. Melihat bodyguardnya kelewat batas, Wojin mengingatkannya, tapi Mr. Han seperti tidak mendengarkannya. Kemudian Wojin justru malah membunuh Mr. Han dengan cara menembak kepalanya. Di tempat lain, Mido juga diberi kotak ungu yang sama. Ternyata Dalsu, Pak Preman pemilik tempat pengurungan itu, masih bekerja sama dengan Wojin walaupun tangannya dipotong. Tapi sebagai gantinya, Wojin memberikannya sebuah gedung baru untuk mengelola bisnisnya. Dari sini kita bisa belajar satu hal, bahwa uang bisa membeli segalanya. Percaya atau tidak? Merasa panik dan ketakutan, Daesu menelepon Mido dan dengan perasaan yang saya tidak sanggup membayangkannya. Daesu mengingatkan Mido untuk tidak pernah membuka kotak itu. Daesu memohon, bersujud dan bersedia melakukan apa saja. Bahkan ia siap menjadi anjing budak Wojin asalkan Mido tidak mengetahui kenyataan bahwa Daesu adalah ayah kandungnya. Daesu bahkan nekat memotong lidahnya sendiri. Ia meminta maaf dan terus memohon pada Wojin. Akhirnya Wojin berbicara di telepon dan berkata agar kotak itu tetap tertutup. Setelah itu Wojin meninggalkan Daesu. Daesu kemudian menekan tombol remote yang dia kira adalah
kontrol pemicu jantung Wujin. Ternyata itu justru menghidupkan tape recorder dengan suara rekaman ehek-ehek saat Daesu bercocok tanam dan merenggut mahkota Mido anak kandungnya. Tak lama kemudian Wujin bunuh diri dengan menembak kepalanya di lift karena merasa tujuan hidupnya telah tercapai. Hari-hari berat tersebut akhirnya berlalu hingga kemudian Oh Daesu bertemu dengan tukang hipnotis yang dipakai Wo saat dia dikurung. Karena simpati dengan cerita hidup Oh Daesu, tukang hipnotis tersebut kemudian membantu Daesu untuk melupakan bagian kelam hidupnya tersebut. Setelahnya Oh Daesu kemudian bertemu dengan Mido di sebuah tempat yang bersalju. Mereka kemudian berpelukan dan tamat. Tapi saya tidak yakin ya bahwa Daesu bisa benar melupakannya dan rahasia itu akan tetap tertutup di sisa hidup mereka. Akhir kata, saya admin Mr. B beserta sisa-sisa rokok ketengan dapat ngutang di warung sebelah. Cui Lan Seng, Leng Tai Wong dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan, tertawalah maka dunia akan ikut tertawa bersamamu, dan menangislah maka kau akan menangis sendirian.